Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama Allah kalian saling meminta satu dengan yang lain, dan perhatikanlah silaturahmi karena sungguhnya Allah mengawasinya. Tadi dari show. Allah Ta'ala juga berfirman, ini malah nggak bunyi. Tes, ya. Ini lebih dengung lagi. Tes 1, 2, 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar.
Amma ba'du, sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah Masjid Raya, teman Yasmin yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala kembalikan kita di sebaik-baik tempat, yaitu masjid, guna membacakan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quranul Karim, demi meneladani sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini mengenai siapa yang mengamalkan tauhid niscaya masuk surga tanpa hisab. Jadi judul aslinya man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan semurni-murninya, dia akan masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk di dalamnya. Orang yang belajar bahasa Arab katanya man di situ artinya huruf syarat. Kemudian harus ada fiilnya. Kata kerjanya yaitu haqqaqa, mewujudkan. Kemudian jawab syaratnya dakhalal jannah. Siapa yang mewujudkan tauhid dengan semurni-murninya, maka dia akan masuk surga. Maksud tahqiq atau perwujudan dari mewujudkan tauhid yaitu pembersihan dan pemurnian tauhid tersebut dari berbagai macam kotoran. Jadi yang mewujudkan tauhid murni, tauhidnya bersih dari kotoran. Apa kotoran yang mengotori tauhid? Pertama, syirik. Syirik itu mengotori tauhid. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, maksiat. Ini yang mengotori tauhid, yang bisa jadi penghalang kita masuk surga tanpa hisab karena berbuat syirik atau melakukan bid'ah dalam agama atau kemaksiatan yang kita lakukan. Dan bahwa hal ini tidak bisa terwujud kecuali dengan mengilmui. Orang bisa membersihkan tauhid kalau dia belajar, punya ilmu, kemudian meyakini dan tunduk patuh atau mengamalkan ilmunya. Ada orang yang berbuat salah karena memang belum tahu, maka dia dimaafkan. Tetapi yang repot sudah tahu tapi dia berbuat salah, semoga Allah mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang yang mewujudkan tauhid, di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 120, Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Imam yakni mualliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan. Patuh kepada Allah, qanitan. Kunut artinya patuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah
menghadap Allah dengan tunduk patuh. Hanifa, hanif artinya berpaling dari syirik menuju tauhid. Sifat Nabi Ibrahim seperti itu, orangnya hanif, menghadap kepada Allah saja dan berpaling dari selainnya. Walam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk orang musyrik. Nabi Ibrahim, kita ingat kisahnya ketika masih muda saja, dengan kampaknya dia hancurkan berhala-berhalanya Namrud. Dihancurkan berhalanya Namrud, disisakan satu berhala. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan ini semua, kata Ibrahim, itu berhala yang tersisa, yang paling besar. Coba tanya dia. Kata Namrud, bagaimana aku bertanya kepada benda yang gak bisa bicara? Kalau gak bisa bicara, kenapa disembah? Kata Namrud, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Tuhanku Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Dipanggil dua tawanan, lalu yang satu disuruh penggal dia, dipenggal. Itu dia aku mematikan. Lalu kata Ibrahim, bagaimana menghidupkannya? Yang satu yang masih selamat, kamu pergi bebas. Itu dia aku menghidupkan. Licik apa curang? Curang dan licik. Tetapi seorang dai enggak boleh kalah akal. Kata Nabi Ibrahim, Allah mendatangkan matahari dari timur, coba datangkan dari barat kalau kamu Tuhan. Maka terdiam dia. Begitu seorang yang berdakwah, tidak boleh kalah akal. Dia harus punya dalil naqli, yaitu Al-Quran dan Sunnah, juga harus punya dalil akli. Harus ada. Jadi seorang dai harus punya jawaban, punya hujjah. Nabiullah Ibrahim sangat cerdas sekali. Ayat yang mulia ini diambil faidah yang pertama, tauhid merupakan fondasi agama para nabi alaihimussalam. Jadi semua nabi fondasinya tauhid. Yang kedua, wajibnya kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keikhlasan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu memang harus ikhlas. Al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu rahasia kesuksesan. Ikhlas itu rahasia kesuksesan. Siapa yang ikhlas, insya Allah ditolong oleh Allah. Semoga Allah mengikhlaskan kita. Yang jadi masalah, kita cerita ikhlas, kitanya sudah ikhlas atau belum? Yang ketiga, hendaknya seorang dai atau ustaz menjadi teladan bagi orang lain. Harus menjadi contoh. Apabila engkau menyuruh berbuat baik, hendaknya engkau menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan itu. Kalau engkau mencegah dari kemungkaran, maka hendaknya engkau orang pertama yang meninggalkan kemungkaran itu. Itu seorang dai, jadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, senantiasa beribadah, termasuk sifat para nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi itu begitu, senantiasa ibadah, bangun dan tidurnya untuk ibadah. Kalau manusia biasa, ya kadang ibadah, kadang maksiat.
Kadang ibadah, kadang berbuat dosa. Begitulah manusia. Enggak ada orang yang ibadah terus. Pasti ada kelalaiannya. Yang kelima, tauhid seorang tidak sah kecuali dengan mengingkari syirik. Jadi tauhid tidak sah kecuali dengan mengingkari syirik. Gak bisa kita mengatakan Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah. Bagaimana dengan berhala? Berhala juga Tuhan. Gak mengingkari, belum sah. Bahkan harusnya mengingkari dulu, baru menetapkan. La ilaha, tidak ada ilah. Semua Tuhan harus ditiadakan. Illallah, menetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan. Itu baru bertauhid. Bukan sekedar mengakui Tuhannya Allah tapi tidak mengingkari Tuhan yang lain. La ilaha illallah. Yang keenam, bantahan terhadap orang-orang musyrik Quraisy yang beranggapan bahwa mereka di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, padahal mereka melakukan kesyirikan. Orang-orang Arab di Mekah itu mereka mengaku berada di atas agama Ibrahim sebelum datangnya Nabi Muhammad. Sehingga nama-nama mereka juga ada namanya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Karena mereka merasa berada di atas agama Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim mengingkari berhala. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika berdakwah, maka dakwah dengan santun, dengan baik. Tidaklah berhala-berhala yang digantung di Ka'bah itu diturunin, dibakar atau ditendang. Enggak. Dibiarkan itu berhala digantung di Ka'bah. Nabi berdakwah sampai terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Setelah 8 tahun di Madinah, lalu datang tahun ke-8 Hijriah ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Terjadilah Fathul Makkah, baru berhala-berhala itu diturunkan. Lalu Bilal bin Rabah dipersilahkan untuk mengumandangkan azan. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Baru berhala. Jadi jangan kita gegabah baru berdakwah langsung hancurkan berhala seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diam-diam, enggak diviralkan. Diam-diam apa diviralkan Nabi Ibrahim? Diam-diam, itu aja ketangkap. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Selanjutnya ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, surat kedua 3 ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabbnya. Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang beriman yang segera menuju surga dengan beberapa sifat. Jadi kalau kita pengen masuk surga harus punya sifat-sifat tersebut. Sifat yang paling agung adalah pujian atas mereka karena tidak berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sifat yang harus dimiliki bagi para calon penghuni surga, tauhid, bebas dari syirik. Baik itu perbuatan syirik yang sifatnya tersembunyi maupun perbuatan syirik yang sifatnya terang-terangan. Semoga Allah bersihkan kita dari syirik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Kadang-kadang kita berbuat syirik tanpa disadari. Ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhi syirik dan orang-orang yang berbuat syirik serta berlepas diri dari mereka. Jauhi syirik, jauhi orang-orang yang berbuat syirik dan berlepas diri dari mereka. Yang kedua, mensifati orang-orang beriman atau orang mukmin dengan perwujudan tauhid. Jadi orang mukmin itu harus bertauhid, bukan sekedar pengakuan saya muslim, saya mukmin, tapi tetap dia meminta kepada pohon, meminta kepada berhala, meminta kepada malaikat, meminta kepada jin. Tidak boleh kita meminta dalam urusan gaib kecuali kepada Allah. Tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Pahami kalimat yang selalu kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dalil yang ketiga, an Husain bin Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Tabi'in itu muridnya sahabat. Kalau sahabat muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal pernah melihat Nabi dalam keadaan beriman, dia wafat dalam keadaan beriman, namanya sahabat. Kalau jadi sahabat Nabi punya keistimewaan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun meridhoi Allah. Sedangkan Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in, berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubairin faqal, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Beliau juga seorang tabi'in. Adapun tadi beliau rahimahullah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Abu Hudayl Al-Kufi, salah seorang yang terpercaya. Maksudnya seorang yang thiqah, tapi enggak disebut di sini tabi'in. Adapun yang tabi'in adalah Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat. Husain bin Abdurrahman ngaji atau duduk, gurunya Sa'id bin Jubair. Faqal, kemudian Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkabal ladin qaddal barihah, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Itu pertanyaan gurunya kepada muridnya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Maksudnya siapa yang tadi malam begadang? Siapa yang tadi malam begadang? Sebab kalau orang tidur bisa nggak ngelihat bintang jatuh? Nggak bisa. Fakultu, maka Husain bin Abdurrahman berkata, ana, saya yang tadi malam begadang. Thumma qultu, kemudian aku berkata, amma inni lam akun fi salatin, tetapi aku tadi malam enggak salat. Karena orang-orang soleh dahulu kalau malam enggak tidur, enggak ada kerjaan lain kecuali salat. Takut dia disangka tadi malam begadang untuk salat, dia kasih tahu, saya tadi malam begadang tapi saya enggak salat. Ini orang yang ikhlas begitu, takut dipuji. Waduh, ini orang bangun malam nih, salat nih dia nih. Nah, itu padahal enggak salat, takut dipuji begitu, dia bilang, saya tadi malam bangun tapi saya enggak salat. Adapun orang sekarang ngaku-ngaku, lu ngaji ngantuk mulu lu, tahajud gua tadi malam. Bukannya menyembunyikan kebaikannya, malah menceritakan. Harusnya kita menyembunyikan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan keburukan.
Kalau kita punya dosa, punya maksiat, kita tutupi. Ibadah kita juga tutupi. Walakinni ludightu, tetapi aku disengat kala jengking. Jadi Husain bin Abdurrahman gak tidur semalaman karena disengat binatang berbisa. Faqala famadha sana'ta? Kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan? Jadi kamu tidak tidur semalaman karena disengat, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Maka aku menjawab, aku meruqyahnya. Ini menunjukkan salah satu pengobatan. Apabila kita disengat binatang berbisa, diruqyah. Diruqyah itu dibacain ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi. Itu salah satu pengobatan dari orang yang terkena sengatan binatang berbisa. Qal fama hamalaka ala dzalik? Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Jadi mana dalilnya kamu disengat kala jengking kemudian diruqyah? Qultu, Husain bin Abdurrahman menjawab, haditsun haddatsanahu Sya'bi. Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi. Begitu orang zaman dahulu mengerjakan amal pakai dalil. Gurunya juga gitu, seleksi muridnya, kamu berbuat begitu, mana dalilnya? Karena agama itu harus pakai dalil. Bukan berdasarkan tajribiyah, percobaan atau inovasi. Dalil agama ini. Maka Sa'id bin Jubair tanya, mana dalilnya kamu meruqyah? Dijawab oleh Husain, hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Qal wa ma haddatsakum? Itu sudah disampaikan hadis dari Asy-Sya'bi. Gurunya seleksi lagi. Hadis yang mana? Itu hadis yang mana? Qultu, maka aku jawab, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin al-Husayb bahwasanya dia berkata, telah menceritakan kepada kami, dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang paling bagus kecuali karena ain atau karena sengatan binatang berbisa. Penyakit ain adalah penyakit mata dengki. Ada orang yang jiwanya dengki, itu pandangan matanya bisa menyakiti orang. Maksudnya, dengan keburukan yang ada pada jiwanya, misalnya anak kita dilihat oleh orang yang hasad, lalu dipuji-puji, oh anakmu pinter, anakmu cerdas, tapi dia memuji dengan hasad, dengan iri, itu anak kita bisa sakit, bisa demam. Hanya kadang-kadang arisan keluarga, kumpul keluarga, anak berangkat sehat-sehat aja, begitu pulang panas badannya, dingin. Ini kadang-kadang begitu, dipuji-puji sama orang tetapi dia hasad, dia iri. Makanya kita disuruh berlindung min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Zikir pagi sore jangan tinggalkan itu. Ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Biar kita dilindungi. Biar kita dilindungi. Adapun hummah, penyakit binatang, disengat binatang yang berbisa, demam karena sengatan binatang berbisa. Nah, paling ampuhnya pengobatan dengan ruqyah untuk kedua ini, penyakit yang ditimbulkan oleh mata dengki. Makanya Nabi juga melindungi Hasan dan Husain, dipangku Hasan dan Husain. Kemudian didoakan, u'idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku lindungi kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan hantu, dan dari pandangan mata yang dengki.
Ain ini penyakit yang ditimbulkan oleh mata dengki bisa menyebabkan mesin air itu rusak, bahkan bisa menyebabkan mobil mogok. Hati-hati kalau dipuji-puji. Nah, orang yang memuji kita suruh katakan Masya Allah, katakan Masya Allah. Disampaikan dalilnya kenapa dia meruqyah, yaitu karena ada hadis la ruqyata illa min ainin aw khumatin. Qal, maka Sa'id bin Jubair gurunya memuji, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Alangkah bagusnya orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Maksudnya, alangkah bagusnya orang yang beramal berdasarkan ilmu. Karena manusia dalam urusan mengamalkan ilmu ada 3 golongan. Semoga kita jadi orang pertama, yaitu berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ini sebaik-baik manusia. Yang kedua, berilmu tetapi tidak beramal. Belajar, pinter, ilmunya sih bagus. Kalau debat nggak mau kalah, tapi amalannya nol. Kalau nge-share ilmu di grup, waduh rajin dia nge-share ilmu, tetapi dia sendiri nggak mengamalkannya. Seperti lilin yang bisa menerangi orang di sekitarnya, tapi dia sendiri hancur terbakar. Berilmu tapi tidak beramal. Yang ketiga, beramal tanpa ilmu. Yang penting niatnya baik, yang penting kan niatnya baik, dia beramal saja. Maka orang seperti ini tersesat karena beramal tanpa ilmu. Inilah makna dari firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yani minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai, yani Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat yaitu Nasrani, yang mereka beramal tanpa ilmu. Maka kita harus jalan yang lurus, yakni ilmu kemudian amal. Makanya tiap hari kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Maka dipuji Husain bin Abdul Rahman oleh Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Alangkah bagusnya orang yang berhenti pada apa yang ia dengar, artinya alangkah bagusnya orang yang beramal dengan ilmu. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi telah disampaikan kepada kami dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baguslah, bagus kamu beramal pakai dalil, bagus. Tetapi ada hadis lain yang disampaikan kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi bersabda, "Uridat alayyal umamu." Ditampakkan kepadaku, kata Nabi, umat-umat. Jadi umat-umat terdahulu ditampakkan kepada Nabi. Mungkin ketika Nabi Isra Mi'raj atau mungkin di tempat yang lain. Fara'aitun nabiyya wa mahur ruhaid. Aku dapati Nabi yang pengikutnya ruhaid. Rohtun itu jumlah antara 3 sampai 9. Tapi ini ruhaid, jumlah yang kecil dari 3 sampai 9. Ada Nabi pengikutnya cuma 3 orang atau 4 orang. La ilaha illallah. Dakwah seumur hidup tuh Nabi, sampai meninggal pengikutnya cuma 3.
Makanya kalau kita ngaji, yang hadir cuma 6, cuma 5, alhamdulillah. Kalau ikhlas, 5 orang itu manfaat. Nanti dia bisa ngajarin istrinya, ngajarin anaknya. Manfaatnya luas. Jangan seperti panitia-panitia kajian yang dicari bagaimana jemaahnya ramai, banyak. Ya. Parkiran ganggu warga, akhirnya pengajian diusir. Apa niatnya banyak-banyakan? Jadi ini Nabi, dia dakwah. Datang di hari kiamat, pengikutnya ruhaid. Wan nabiyya wa ma'hur rajul wa rajulan. Bahkan ada nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. La ilaha illallah. Makanya kita jadi dai kalau misalnya ikhlas, pengikut 1-2 orang itu udah kayak nabi. Yang penting ikhlas. Apa sih ikhlas? Tidak mengharap imbalan dari manusia. Dia mengharapnya dari siapa? Dari Allah, untuk negeri akhirat. Semoga Allah mengikhlaskan hati kita. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya 1 orang pun. Datang sendirian itu nabi, enggak ada pengikutnya. Orang nanya nabi siapa tadi gitu. Enggak disebutin nama nabinya. Karena nabi ada berapa jumlahnya? 124.000. Nabi itu ada 124.000. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ada berapa? 313 atau riwayat yang lain 315. Rasul ada 313, 315. Nabi 124.000. Yang terkenal yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah 25 nabi dan rasul. Nah, kita kenalnya yang itu 25 nabi dan rasul. Yang lain tidak Allah ceritakan. Nah, diantaranya nabi diberitahu di sini ada nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Dan ada nabi yang enggak punya pengikut. Walakin inzuru ilal ufuq. Kemudian dikatakan kepada Nabi, lihat ke arah ufuk. Fanadhartu, maka aku melihatnya. Fa idza syawadun azim. Tiba-tiba ada rombongan yang besar. Tiba-tiba ada rombongan yang besar. Faqila li, sebelumnya, hadza Musa wa qaumuh. Nabi mengatakan fadanantu annahum ummati, aku kira dia itu umatku yang rombongan besar itu. Lalu dikatakan ini Musa dan kaumnya. Berarti Nabi Musa pengikutnya banyak nanti di hari kiamat. Waktu masih hidupnya aja Nabi Musa banyak pengikutnya. Yang jadi buron di Mesir, dikejar oleh siapa musuhnya? Fir'aun. Tetapi Allah bekali Nabi Musa dengan tongkat yang kalau dipukulkan ke batu bisa mengeluarkan air, dipukulkan ke laut bisa terbelah 12 jalan. Ini dia pengikutnya banyak sekali. Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Walakin indur ilal ufuk, tetapi lihat lagi ke ufuk yang lain. Fanadhartu, maka aku melihatnya. Faida sawadun azim, ini juga ada rombongan yang besar. Faqila li, dikatakan kepadaku lagi, undur ilal ufuqil akhar, lihat lagi ke ufuk yang lain. Faida sawadun azim, faqila li, kemudian dikatakan ada rombongan yang besar, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, hadhihi ummatuk, ini umatmu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad pengikutnya banyak apa dikit? Banyak sekali. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan bersama mereka ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab.
Semoga kita termasuk di dalamnya. Langsung surga. Tidak lagi diperiksa, apalagi disiksa. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Lalu Nabi bangkit dan masuk ke rumahnya. Sudah cerita tentang nabi-nabi sebelumnya, kemudian Nabi SAW bangun masuk ke rumah. Fakhadhan nasu fi ulaik. Maka orang-orang pun, yakni para sahabat, mendiskusikan tentang mereka. Siapa itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Faqala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka para sahabat, kita enggak masuk. Kalau mereka itu para sahabat, kita enggak masuk. Karena kita bukan sahabat, tapi kita ini ikhwan, saudara. Saudara. Sahabat adalah mereka. Wa qala ba'duhum, yang lain lagi berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka orang yang terlahir dalam Islam dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun juga. Ia lahir, bapak ibunya Islam, maka begitu lahir langsung Islam. Karena kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah, ini dalam keadaan Islam. Karena kelanjutannya fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti fitrah yang dimaksud adalah Islam. Atau begitu lahir bapaknya muslim, otomatis anaknya muslim, atau ibunya muslim, maka dia juga sebagai muslim. Dan sampai mati enggak pernah berbuat syirik. Wa dzakaru asya'a, lalu mereka menyebutkan yang lainnya banyak. Mungkin ini, mungkin ini. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun mengabarkan kepada beliau. Kami lagi diskusi ya Rasulullah tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dikasih tahu kepada Nabi. Ini menunjukkan bolehnya kita berdiskusi untuk membahas satu permasalahan, tetapi harus dengan ilmu diskusi, bukan dengan hawa nafsu dan emosi. Diskusi berantem. Jangan. Diskusi dengan ilmu, dengan kelembutan, tidak ada penghinaan, tidak meremehkan pendapat orang lain. Boleh diskusi, para sahabat diskusi. Kalau enggak ada titik temu, tanya kepada ahli ilmu. Maka Rasulullah mengabarkan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, sifat pertama tidak minta diruqyah. Sehingga kalau diruqyah hilang kesempatan ini. Lalu gimana dong kalau sakit? Ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri, pusing kepalanya pegang bismillah 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Usap, dibaca 7 kali. Diruqyah sendiri. Atau baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, diusapkan ke badan yang sakit. Nabi kalau mau tidur diruqyah badannya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Adapun riwayat ketika sakit tadi bacanya dengan bismillah bismillah bismillah. Kalau kita enggak minta, tapi teman kita datang, tahu kita lagi sakit, kita diruqyah, enggak apa-apa.
Yang penting tidak minta. Emang kenapa sih kalau minta? Kalau minta itu beda dengan diruqyah tanpa minta. Apa bedanya? Kalau orang diruqyah tanpa minta, dia tawakal kepada Allah. Adapun kalau kita minta kepada orang, tawakalnya kepada orang itu. Disinilah kekurangannya. Maka jangan minta di ruqyah. Nah, kita kalau bisa meruqyah, jangan nunggu diminta. Tahu teman kita sakit, keluarga kita sakit, datang kita ruqyah. Jangan nunggu diminta. Karena meruqyah termasuk kebaikan, memberikan pertolongan. Bahkan sampai-sampai boleh minta upah. Sampai-sampai boleh minta upah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika dia singgah di suatu kampung dengan pengikutnya, minta dijamu. Penduduk kampung itu enggak ada yang mau menjamu. Abu Sa'id melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dikejar orang. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Kenapa? Kepala suku kami disengat binatang berbisa, lumpuh. Gitu. Harus diupahin, harus dijamu. Akhirnya diruqyah, sembuh seperti orang yang lepas dari ikatan. Seperti orang yang lepas dari ikatan. Emang ruqyah kalau mustajab begitu, didoain langsung orang itu bangun. Luar biasa. Padahal tadinya sudah tergeletak. Bangun seperti orang yang lepas dari ikatan. Lalu dikasih hadiah kambing. Begitu di kambing, maka kata para sahabat, ayo kita bagi-bagi, kita makan. Kata Abu Sa'id, jangan, tanya dulu sama Nabi, halal apa enggak. Itu sampai ke Madinah, Nabi bertanya, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Lalu Nabi minta dibagi dan Nabi minta bagiannya. Berarti halal apa haram? Halal. Orang ngeruqyah kita kasih kambing gitu. Kambing harganya kan 3 juta, 4 juta. Berarti bayaran ruqyah kalah dokter. Itu kalau satu kambingnya. Kalau sekandang gitu. Boleh minta upah meruqyah. Yang kedua, di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab setelah tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan sesuatu. Menganggap sial dengan sesuatu. Sesuatu yang terlihat. Misalnya ngelihat ular buntung lewat, ular buntung atau kadal buntung, waduh sial nih, merasa perasaan sial. Itu sesuatu yang dilihat. Atau nabrak kucing, aduh nabrak kucing ini sial nih. Tatoyur namanya itu. Ada sesuatu yang didengar, menganggap sial dengan sesuatu yang didengar. Misalnya lagi ngobrol di rumah, tiba-tiba di genteng rumah ada suara burung hantu. Kemarin dikabarin nenek lagi sakit. Begitu ada suara burung hantu, huk, huk, ya Allah, nenek meninggal nih. Karena mendengar suara burung hantu, dia menganggap neneknya meninggal. Menganggap sial dengan suara burung hantu. Itu tatoyur. Orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, dia nggak mau menganggap seperti itu. Ada perasaan di hati tatoyur, dia lawan, tidak diperturutkan. Allahumma la khaira ila khairuk wa la tayra ila tayruk wa la ilaha ghairuk.
Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang darimu, atau tidak ada burung ini yang dijadikan objek kesialan kecuali makhlukmu, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Jadi kalau kita ada perasaan anggap sial, bacanya Allahumma bersama. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Itu doanya. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Itu dia. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Tidaklah burung ini yang dianggap sebagai objek kesialan kecuali dia makhlukmu, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Sudah, terusin aja. Tabrak kucing mau kerja, lanjut. Dengan gara-gara nabrak kucing gak jadi kerja. Tidak boleh. Menganggap sial dengan sesuatu yang diketahui, kelihatan enggak, kedengeran juga enggak, tapi orang tahu. Apa? Menganggap sial dengan angka 13. Sehingga rumahnya di komplek Yasmin misalnya, enggak ada orang yang rumahnya nomor 13. Kalau udah 10, 11, 12, sampingnya apa? 12A atau 12B. Dia takut dengan angka 13. Ini syirik. Nggak boleh. Begitu juga lantai hotel, nggak ada lantai 4. 1, 2, 3, 5. Mana lantai 4-nya? Liftnya nggak ada lantai 4. Karena angka 4 dianggap angka sial. Tidak boleh menganggap sial dengan sesuatu. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, satu sifatnya apa? Tidak minta diruqyah. 2, tidak tatoyur. Tidak menganggap sial dengan sesuatu. Yang ketiga, wala yaktawun, dan tidak mengobati dengan kai. Tidak mengobati dengan kai. Apa itu kai? Ini mengobati dengan besi panas yang dibakar panas, ditempelin kepada bagian yang sakit. Ini menyiksa. Tetapi mujarab. Banyak penyakit yang enggak sembuh dengan medis, sembuh dengan kai. Dan Nabi tidak menyukainya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah. Ini orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jiwanya senantiasa bertawakal kepada Allah. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Karena tawakal itu luar biasa. Tawakal mendatangkan rizki. Orang yang bertawakal, Allah akan berikan rizkinya. Kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama tarzuqut tayr, tahtu himasan wa taruhu bitana." Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Tawakal kepada Allah.
Jangan tawakal kepada ramalan, kepada dukun, kepada tatoyur seperti ini. Diterbangkan burung, kalau terbangnya lurus, jalan kita. Kalau jalan terbangnya ke kanan, ini beruntung kita. Kalau kita terbangnya burung ke kiri, aduh apes nih kita. Gak boleh meramal nasib seperti itu. Ketika Nabi telah menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, faqama Uqasah bin Mihsan, maka berdirilah sahabat Nabi namanya Uqasah bin Mihsan. Faqal, kata Uqasah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakan kepada Allah agar aku termasuk mereka, termasuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Doakan ya Rasulullah. Faqala anta minhum, kata Nabi, engkau termasuk mereka. Masih hidup sudah dijamin masuk surga, bukan sekedar masuk surga, tanpa hisab, tanpa azab. Itu dia, makanya kalau ada kesempatan ditawarin, jangan nolak. Di sini langsung dia minta, langsung didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lambat-lambat dia minta. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian orang lain lagi berkata, faqala ud'ullaha ayaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk mereka. Orang yang kedua ini enggak dikatakan oleh Nabi anta minhum, tapi Nabi katakan sabaqaka biha Uqasyah. Kata Nabi SAW, engkau telah didahului Uqasah. Aduh, udah keduluan Uqasah. Ini akibat dari suka berlambat-lambat. Ada kesempatan langsung masuk kita, jangan ditunda-tunda. Tetapi bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengatakan, aduh engkau enggak termasuk. Gitu. Kalau dibilang begitu sakit enggak hatinya? Tentu sakit. Nabi enggak bilang kamu enggak termasuk, enggak, tapi dia mengatakan engkau sudah didahului Uqasyah. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Nabi enggak didoain aja yang kedua juga? Kenapa enggak didoain aja? Sebab ada kalanya ada orang yang berhak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ada juga orang yang tidak berhak. Allah Ta'ala telah tentukan. Nah, kalau yang kedua didoakan, yang lain minta enggak? Ini saya minta semua, padahal di antara mereka ada orang-orang yang tidak berhak. Maka Nabi katakan engkau sudah didahului Uqasah. Stop. Gitu. Husain bin Abdurrahman menceritakan percakapan yang terjadi di majlis Sa'id bin Jubair berkenaan dengan bintang jatuh semalam. Obrolan bintang jatuh tadi malam. Ini menunjukkan para ulama dahulu begitu, biasa duduk-duduk bermajlis membicarakan ilmu. Husain lantas mengabarkan kepada mereka bahwa dia melihat jatuhnya bintang tersebut karena dia memang dalam keadaan tidak tidur pada waktu itu. Jadi dia melihat bintang jatuh. Karena dia khawatir kalau disangka oleh orang-orang yang hadir bahwa dia melihat bintang itu manakala sedang mengerjakan salat, maka dia pun berusaha menghilangkan sangkaan tersebut, yakni sangkaan beribadah dengan sesuatu yang dia tidak lakukan, seperti kebiasaan salaf yang sangat bersemangat untuk ikhlas. Maka Husain menyebutkan sebab sebenarnya yang membuat dia tidak tidur pada malam itu, yaitu karena dia terkena sengatan kalajengking. Kalajengking itu binatang mirip kepiting, warnanya hitam, capitnya 2 dan ekornya di belakang. Yang serem itu capitnya, tapi capitnya nggak bahaya. Yang bahaya apanya? Sengatnya di belakang. Makanya ahlul bid'ah digambarkan seperti kalajengking. Dia di depan kita sih nggak bahaya, tapi diem-diem di belakang. Laporkan. Yang bahaya di belakang itu ahlul bid'ah. Kalajengking emang begitu. Semoga Allah melindungi kita dari kalajengking. Baik kalajengking beneran maupun kalajengking itu biasa.
Maka Husain menyebutkan sebab sebenarnya yang membuat dia tidak tidur pada malam itu, yaitu karena dia terkena sengatan kalajengking. Selanjutnya pembicaraan berpindah kepada usaha yang dia lakukan untuk mengobati sengatan tersebut. Diapain itu lukanya? Husain memberitahu bahwa dirinya mengobati luka sengatan tersebut dengan ruqyah. Ruqyah luar biasa. Ruqyah itu bagus untuk pengobatan binatang berbisa, untuk pengobatan orang gila, orang kemasukan jin. Bahkan kalau istri ngambek-ngambek, marah-marah, boleh juga pegang kepalanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata istrinya, "Emang gua kesurupan?" gitu. Kalau enggak kesurupan jangan suka marah-marah. Tetapi kalau marah-marah enggak jelas, itu diruqyah istri. Tetapi kalau marah-marahnya enggak ada duit, bukan diruqyah, tapi diruqyah. Istri marah-marah enggak punya duit, bukan diruqyah tapi apa? Ruqyah. Insya Allah sembuh dia. Nah, obatnya perempuan itu duit. Diam aja di kasur ngambek, nggak mau keluar, pusing katanya. Gilirannya ada 2 juta nih, langsung ke pasar. Gitu. Katanya pusing, udah sembuh. Gitu. Di ruqyah. Menanggapi jawaban Husain, Sa'id bertanya tentang dalil syar'i yang mendasari perbuatan itu, dan disebutkan padanya oleh Husain satu hadis dari Rasulullah SAW tentang pembolehan melakukan ruqyah. La ruqyata illa min ainin aw hummatin. Itu bolehnya ruqyah. Nah, dia Sa'id pun membenarkan Husain yang telah beramal dengan dalil. Emang begitu. Amal itu harus pakai dalil. Kemudian Sa'id menyebutkan keadaan yang lebih baik daripada perbuatan Husain tersebut, yaitu keadaan yang meningkat ke arah kesempurnaan pelaksanaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara makruh, walaupun perkara tersebut diperlukan oleh seseorang demi kesempurnaan tauhid, walaupun boleh tinggalkan, sebagai sikap tawakal kepada Allah, seperti keadaan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga kita termasuk di dalamnya. Rasulullah SAW mensifati mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bersedia meninggalkan ruqyah dan pengobatan dengan kai sebagai realisasi tauhid, dengan mengambil sebab yang lebih kuat, yaitu tawakal kepada Allah dan tidak meminta kepada seorang pun agar diruqyah atau lebih dari itu. Sudah tawakal saja kepada Allah, itu yang lebih baik. Adapun bagaimana cara merealisasikan tauhid yang sebenarnya, yaitu membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil. Orang bisa terwujud tauhidnya kalau dia bebaskan diri dari syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian dari bid'ah yang merupakan perkataan dan keyakinan. Tinggalkan keyakinan bid'ah, perkataan bid'ah, perbuatan bid'ah. Juga dari perbuatan maksiat. Jadi kalau mau kita selamat, maka tinggalkan kemaksiatan. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, dan niat. Perkataannya karena Allah, perbuatannya karena Allah, niatnya juga karena Allah. Ya Allah, semoga kita dibimbing oleh Allah agar niat kita, ucapan kita, perbuatan kita karena Allah.
juga dengan menghindar dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Kalau syirik besar, tauhidnya batal. Kalau syirik kecil, tauhidnya enggak sempurna. Contoh syirik kecil yaitu riya, beramal ingin dipuji orang. Di samping itu wajib menjauhi bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid itu, yang meniadakan kesempurnaannya, serta mencegah dari pengaruh yang baik dari tauhid itu. Harusnya dengan tauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, pengaruhnya jadi hilang. Kenapa? Karena dikotori dengan bid'ah, dikotori dengan maksiat. Kalau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, walaupun dia bertauhid, maka ada kalanya dia dimasukkan dulu ke neraka. Setelah itu baru masuk surga. Naudzubillah. Sedangkan yang kita inginkan langsung surga. Gak mampir dulu. Bagaimana caranya? Ya caranya tauhidnya dibenerin. Dosa-dosanya taubat, stop, sudah jangan dilanjutin. Stop tobatnya, jangan coba tobatnya. Stop maksiatnya, jangan dilanjutin. Semoga kita punya kekuatan untuk menghentikan maksiat pada diri kita dan orang lain. Siapa saja yang merealisasikan tauhid, yaitu ditandai penuhnya hati dengan iman, tauhid dan keikhlasan, yang ia dibenarkan dengan amalan. Jadi keyakinannya dalam hati mantap dan dibenarkan dengan amalan, prakteknya juga begitu. Jangan cuma ngerti doang, maksiat dosa, tapi langganan. Itu namanya keyakinannya tidak dibenarkan dengan perbuatan. Dia tunduk kepada semua perintah Allah Azza wa Jalla, serta dia tidak mengotorinya dengan terus bermaksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Tauhidnya sempurna, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat, surga langsung. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempatinya. Orang pertama. Di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tauhidnya kuat, cintanya kepada Allah kuat, belum lagi azan duhur, dia sudah di masjid. Belum azan subuh, dia sudah di masjid. Begitu, karena cintanya kepada Allah kuat. Demikian juga tawakalnya kepada Allah. Dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi. Tidak mengharapkan dengan hatinya, serta dia tidak meminta-minta kepada mereka. Gak mau dia minta-minta kepada makhluk. Karena minta kepada manusia itu hina, berharap kepada manusia itu kecewa. Tetapi meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya, baik dengan perkataan maupun keadaan. Dengan perkataan dia enggak ngemis-ngemis sama orang, minta enggak. Dengan keadaan yaitu menampakkan penampilan yang kesian agar orang kasihan. Minta sih enggak, tapi dia menampakkan dia tidak mau. Dia punya izzah, punya kemuliaan di hadapan Allah, punya kemuliaan di hadapan manusia. Sebaliknya kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta maupun bencinya, serta seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir, batin, perkataan dan perbuatan untuk mengharap wajah Allah. Karena nanti kalau orang masuk surga, di surga bisa melihat wajah Allah. Itu yang kita harapkan.
dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah manusia yang berkedudukan agung ini bertingkat-tingkat. Jadi orang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang paling tinggi. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 132, "Walikullin darajatum mimma 'amilu." Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Masing-masing ada tingkatannya. Sebagaimana wali Allah itu bertingkat-tingkat. Merealisasikan tauhid bukanlah dengan angan-angan, bukan pula dakwahan yang kosong dari kenyataan, apalagi ngaku-ngaku saya orang bertauhid, saya udah ngaji tauhid, kita udah paham tauhid. Jangan ngaku-ngaku, tetapi tunjukkan dengan keyakinan, perkataan dan perbuatan. Ia tidak juga dengan perhiasan yang tidak dipakai, artinya kekaguman yang kosong dari tindakan nyata. Akan tetapi dia direalisasikan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan. Tertanam dalam hati hakikat ihsan. Apa sih ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ingat Allah melihatmu. Kita enggak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal saleh yang mulia. Begitu orang yang mewujudkan tauhid, insyaallah. Dia tinggalkan syirik, dia tinggalkan bid'ah, dia tinggalkan maksiat. Sebaliknya diisi dengan rajin ibadah, rajin beramal taat. Dia hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Apa sih akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia diantaranya tersenyum bila berjumpa. Orang yang akhlaknya baik itu kalau ketemu orang senyum, lalu mengucapkan assalamualaikum, senyum. Bukan sembarang senyum. Senyum apa dong? Senyum 227. Senyum apa? 227. Apalagi itu? Senyum 227 itu bibir kanan ditarik ke kanan 2 cm. Bibir kiri ditarik ke kiri 2 cm. Itu senyum yang enak, itu lebar. Lalu dipertahankan 7 detik. 7 menit mah kering. Ini akhlak yang baik yang Nabi yang perintahkan, Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Itu akhlak yang baik. Kalau ketemu assalamualaikum, senyum. Begitu senyum dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu dia namanya senyum 227. Jangan senyum 221. Cuman sedetik doang, serem itu. Jadi senyum yang bagus, ingat-ingat, senyum 227. Kemudian akhlak yang baik, senyum jika berjumpa dan mengucapkan salam, lalu memberikan bantuan. Akhlak yang baik kalau melihat temannya susah dibantu, ditolong, dan mencegah gangguan. Jangan sampai kita mengganggu orang. Kita ngaji boleh, tapi ganggu orang nggak boleh. Dengan alasan ngaji, misalnya parkirannya mengganggu jalan, nggak boleh. Ngaji dengan speaker keras mengganggu lingkungan, itu juga nggak boleh. Orang yang akhlaknya baik, dia senyum kalau berjumpa, selalu memberikan kebaikan dan meninggalkan gangguan. Jangan sampai ganggu orang. Antum beli gorengan doang di pinggir jalan, parkir di tengah lagi tuh ibu-ibu.
ganggu orang, dikelaksonin orang dari belakang sebentar gitu. Emang dia sebentar tapi pacet panjang. Gara-gara dia beli gorengan akhirnya ganggu orang. Jangan. Orang yang akhlaknya baik cari parkir dulu yang nggak ganggu, baru dia turun dari mobil beli gorengan. Ini banyak kadang-kadang parkir seenaknya, itu akhlaknya nggak baik. Orang yang tauhidnya sempurna harus diiringi dengan akhlak yang baik. Karena akhlak itu bagian daripada tauhid. Jangan kira dia akhlaknya baik tapi dia tauhidnya baik tapi akhlaknya jelek. Ya nggak bisa. Tauhidnya baik, akhlaknya juga harus baik. Sebab Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Sesempurna-sempurna orang adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karenanya baik-baiklah akhlak kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dari pembahasan mengenai orang yang mewujudkan tauhid akan dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa adab. Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.